Nah, kalian tahu nggak sih kalau bentuk permukaan bumi itu tidak rata dan berubah-ubah setiap waktu? Bentuk bumi yang beragam disebut juga dengan relief bumi. Relief bumi tidak terbentuk begitu saja. Ada dua penyebab yang menyebabkan terjadinya relief bumi, yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar bumi, termasuk kegiatan manusia yang berasal juga dari atas permukaan bumi. Contohnya seperti es, angin, air, organisme, dan sinar matahari. Nah, tenaga eksogen juga dapat membentuk permukaan bumi menjadi berlubang, berbukit, dan lain-lainnya. Apa itu tektonisme? Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Nah, tektonisme juga mempunyai proses dua, yang pertama ada ekrogenetik dan orgenetik. Nah, teman-teman, tahu nggak sih pulau di belakang aku ini namanya pulau apa? Pulau Buton. Bener banget, pulau di belakang aku namanya Pulau Buton. Pulau ini merupakan pulau penghasil aspal terbesar di Indonesia. Nah, Pulau Buton memiliki keunikannya sendiri. Pulau Buton ini nggak seperti pulau-pulau lainnya, karena pada batas Pulau Buton terdapat perubahan ketinggian sebanyak 250 meter. Nah, perubahan ketinggiannya ini berjalan dari 2 hingga 65 juta tahun yang lalu. Nah, kira-kira pengaruh apa ya yang menyebabkan Pulau Buton mengalami perubahan ketinggian? Jawabannya adalah pengaruh gerak epirogenetik. Apa itu gerak epirogenetik? Ayo kita masuk ke pembahasan gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak naik turunnya permukaan bumi yang disebabkan oleh gaya endogen. Pergerakannya ini secara vertikal. Nah, gerak epirogenetik ini mencakup wilayah yang luas dan memakan waktu yang sangat lama. Nah, di gerak epirogenetik ini ada dua jenis. Pertama, epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Pada epirogenetik positif, daratan mengalami penurunan. Jadi permukaan air laut seakan-akan meninggi. Sedangkan gerak epirogenetik negatif, daratan mengalami kenaikan. Jadi permukaan air laut seakan-akan menurun. Nah, Pulau Buton ini termasuk ke gerak epirogenetik negatif. Gerak orogenetik. Oke, coba kalian bayangin kalau kalian lagi megang sponge, lalu kedua ujung sponsenya itu kalian tekan ke bagian tengah. Pasti nanti di bagian tengahnya itu bakal ada lipatan kan? Dan ternyata bumi kita juga bisa ngalamin hal serupa loh, contohnya kayak pegunungan Alpen. Kok bisa ya? Nah, ternyata gerakan yang tadi aku mention sebelumnya itu merupakan gerakan orogenetik. Jadi, gerakan orogenetik adalah gerakan yang terjadi di permukaan bumi, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal pada wilayah yang sempit serta dalam waktu yang singkat. Nah, gerak orogenetik ini dibagi menjadi dua. Dia dapat berupa lipatan, juga bisa berupa patahan. Nah, yang berupa lipatan ini terjadi apabila ada tekanan yang sangat besar dalam permukaan horizontal yang mengakibatkan permukaan bumi kita yang elastis ini menjadi berkerut sehingga terdapat lipatan. Nah, lipatan ini terbagi menjadi ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menggantung, serta lipatan isoklinal. Nah, yang kedua yaitu dapat berupa patahan. Jadi, patahan ini terjadi apabila ada tekanan yang sangat besar sehingga mengakibatkan bumi kita menjadi retak sehingga adanya patahan. Nah, jenis-jenis patahan itu ada sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Jadi tektonisme berdasarkan pergerakannya itu ada 3, yaitu divergent plate, convergent plate, dan juga transform plate. Pergerakan divergent. Pergerakan divergent terjadi ketika batas lempeng kulit bumi mengalami pergerakan ke arah yang berlawanan. Dan hal ini menyebabkan magma naik ke permukaan. Pergerakan transform. Gerak lempeng tektonik yang saling bergesekan dengan arah yang saling berlawanan. Gerakan patahan atau sesar ini dapat menyebabkan gempa bumi. Pergerakan konvergen. Batas yang terjadi antar lempeng jika terjadi saling pertumbukan antar lempengan. Hal ini menjadikan salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah lempeng lainnya. Tektonisme dapat membentuk bentang alam yang indah dan menarik, seperti pegunungan, lembah, danau, pulau, dan lain-lain. Bentang alam ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Tektonisme dapat menyediakan sumber daya alam yang bermanfaat, seperti mineral, gas alam, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, energi, dan lain-lain.
Tektonisme dapat menyebabkan bencana alam yang merugikan seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, korban jiwa, dan trauma psikologis bagi manusia. Tektonisme dapat menyebabkan konflik sosial antar manusia yang tinggal di daerah yang terkena dampak tektonisme. Misalnya pengungsian dari daerah yang terkena bencana alam akibat tektonisme dapat menimbulkan masalah sosial di daerah tujuan pengungsian.